Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para dosen, terutama untuk Bapak Ancol selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-temanku sekalian yang sedang menonton videoku kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pratiwi dari kelas S2C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Presentasi saya saat ini saya sajikan guna memenuhi tugas individu mata kuliah Filsafat Ilmu dengan materi konsep filsafat ilmu. Lanjut aja kita bahas ya. Nah, materi yang pertama kita membahas soal manusia. Pasti kita bertanya-tanya dong, siapa sih manusia gitu, dari mana asal manusia untuk apa, manusia itu siapa. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia terlebih dahulu. Pengertian manusia menurut KBBI, manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, insan atau orang. Dan sedangkan menurut ilmu mantik atau logika, manusia itu disebut sebagai al-insanu hayawanun natiq, atau manusia adalah binatang yang berpikir. Ada pula menurut ahli filsafat, yaitu manusia adalah makhluk yang concerned atau menaruh minat yang besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengannya, sehingga tidak ada hentinya nih. Manusia itu selalu bertanya, selalu berpikir mengenai apa yang sedang dia ingin tahu lebih dalam. Seperti itu. Nah, mengenai manusia ini, menurut agama saya, agama Islam, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang dianugerahi dengan adanya dan diciptakannya itu akal yang untuk berpikir. Makanya ada pula yang berpendapat manusia itu sebagai hewan berpikir. Kenapa disebut dengan hewan berpikir? Kalau kita kaji lagi, sebenarnya manusia dan hewan itu sama. Yang pertama, sama-sama punya hawa nafsu, sama-sama bisa makan, bisa minum, dan dari cara sistem pencernaannya, dari sistem dia berkembang biak itu pun sama. Hanya saja kalau hewan itu tidak memiliki akal, jadi mereka itu tidak bisa berpikir. Nah, di dalam Al-Quran, manusia itu tidak bisa dikelompokkan dengan hewan. Tapi apabila manusia itu tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya, ya manusia itu sendiri yang mengelompokkan dirinya itu sebagai hewan. Seperti itu. Kalau dilihat dari yang sedang booming sebelum-sebelumnya ada di sosial media itu, mohon maaf, ada orang yang gangguan itu sebenarnya akalnya masih bisa berfungsi, masih bisa berpikir. Buktinya dia itu masih bisa menghafal seperti ayat-ayat Al-Quran, mereka masih bisa menghafal, hatinya juga masih hidup. Berarti kan yang mengalami kegangguan itu berada di jiwanya, bukan di akalnya. Seperti itu. Dan manusia juga dari dia mau tidur atau dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, itu pikirannya selalu terus berpikir hal-hal apapun yang namanya manusia pasti menggunakan akal. Ada saja hal-hal yang membuat dia itu berpikir, baik itu tentang kehidupan maupun tentang pendidikan mereka. Oke, lanjut mengenai ilmu dan filsafat ilmu. Sebelumnya kita definisikan dulu ya, apa sih arti ilmu itu? Nah, ilmu itu adalah sebuah proses yang bersifat universal dan sistematis dan metodik kalau dia itu. Nah, kalau pengetahuan ini sudah siap untuk dikonsumsi atau sudah matang. Biasanya pengetahuan ini juga berasal dari pengalaman-pengalaman kita pribadi, seperti itu. Nah, kalau filsafatnya itu berasal dari bahasa Yunani, berasal juga dari kata filosofia, yaitu filonya artinya cinta, sofianya itu artinya kebijaksanaan. Jadi filosofia adalah cinta kebijaksanaan. Nah,
dari filsafat sendiri ini diartikan sebagai proses berpikir, seperti itu. Nah, filsuf itu artinya orang yang melakukan proses berpikir. Jadi filsafatnya itu kata kerjanya, dan filsufnya itu subjeknya. Jadi filsafat itu proses berpikir, dan filsufnya itu orang yang melakukan proses berpikir atau orang yang berfilsafat. Nah, filsafat ilmu sendiri berarti berterus terang pada diri sendiri dan berpikir apa sebenarnya yang kita ketahui tentang hakikat ilmu ini gitu. Jadi filsafat itu kan berpikir. Nah, kita itu berpikir sedalam-dalamnya mengenai apa sih ilmu itu gitu, apa sih makna dari ilmu itu, dan untuk kita itu apa gitu, gunanya untuk kita itu apa, tujuan dari filsafat ilmu itu apa gitu. Nah, gak hanya filsafat ilmu, ada juga masih banyak sih, ada filsafat Pancasila, seperti itu contohnya. Nah, jadi filsafat itu istilahnya sebenarnya sejak manusia ada itu udah dikaruniai yang namanya ilmu. Jadi melalui filsafat itu manusia jadi gemar bertanya-tanya hingga melahirkan yang namanya sebuah ilmu, seperti itu. Next ya. Apa itu berpikir filsafat? Nah, berpikir filsafat ini berarti berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik dan sistematik. Jadi berpikir itu sistematis menjadi satu kesatuan utuh, nggak langsung misalkan dari A langsung ke C, jadi dari A, B, C, tapi dari A, B, C nya itu masih satu kesatuan utuh yang masih bersangkutan dan berkaitan. Nah, berpikir filsafat juga menjadi ciri orang yang beradab, menggunakan serta menjaga akal budi. Jadi kalau misalkan sakingnya berpikir, sakingnya dia itu sebenarnya pada dasarnya manusia itu, semua orang itu berpikir filsafat. Jadi tapi nggak semua orang yang berpikir itu pasti berfilsafat, tapi yang berfilsafat pasti berpikir, seperti itu. Jadi kalau orang yang berpikir filsafat, dia itu akan terjaga adabnya. Jadi nggak istilahnya itu nggak negative thinking, jadi dia menjaga-jaga nih gitu, benar nggak ya apa yang dipikirin gitu, seperti itu. Nah, berpikir filsafat ini selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Jadi setiap ada hal yang membuat dia janggal, membuat kita janggal, itu pasti bertanya-tanya apa sih gitu, kenapa sih gitu, sampai bener-bener nemuin titik terangnya di intinya itu, oh inilah jawabannya, jadi gitu. Nah, jadi berpikir filsafat itu mencari kebenaran-kebenaran yang sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek serta menuntun kita ya untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Jadi nggak hanya dapat satu pemahaman nih, tapi ada juga pemahaman lain. Jadi dari situ kita bisa mempertimbangkan, oh kalau gue berpikir seperti ini jadinya gini loh, kalau misalkan saya berpikir seperti ini jadinya gini loh, kayak gitu. Nah, berpikir filsafat ini juga orang yang berpikir filsafat itu orang yang memiliki pola pikir tertata, jernih dan meyakinkan. Jadi nggak ngasal, istilahnya seperti itu. Nggak apa-apa misalkan mendengar sesuatu hal, oh langsung nih diterima, tapi enggak. Jadi istilahnya nggak langsung ditelan begitu saja ilmu yang mereka dapati. Dan dia juga selalu butuh bukti-bukti yang empiris, data-data yang jelas, akuntabel dan valid kalau orang yang berfilsafat seperti itu. Oke, next mengenai konsep filsafat ilmu. Konsepnya seperti apa ya? Nih, jadi di presentasi aku saat ini itu mengenai tentang konsepnya itu apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi, terus cara menentukan validitas dari sebuah informasi. Terus ada juga formulasi dan penggunaan metode ilmiah,
Ada juga macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Ada pula serta implikasi metode dan metode ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, jadi menurut Michael Berry itu the study of the inner logic in scientific theories and the relation between experiment and theory of scientific methods. Jadi menurut Michael Berry ini penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Jadi pada dasarnya filsafat ini juga lebih bukti-buktinya itu lebih valid apabila ada yang namanya eksperimen seperti itu. Kita lihat di slide sebelumnya, filsafat ilmu itu kan sebenarnya wahana berpikir kritis. Jadi kita itu berpikir secara kritis lagi. Jadi kalau misalnya kita menerima ilmu, contohnya ya, contoh kecilnya kita menerima ilmu, nggak langsung kita makan itu aja. Jadi langsung kita tanya lagi, kita telusurin lagi mengenai ilmu itu. Nah, ada juga perkataan orang yang menguasai ilmu tanpa pemahaman filsafat ilmu itu akan keliru pemahamannya. Jadi harus ada juga seperti contohnya kayak ada guru juga. Jadi kita gampang nih buat yang namanya bertanya-tanya seperti itu. Jadi yang kita lihat juga kan sebenarnya filsafat ilmu ini kan mencari kebenaran suatu ilmu secara sistematis. Benar-benar kita tuh mencari titik temunya nih, hakikatnya itu apa gitu. Yang kita bahas juga secara menyeluruh, meyakinkan, dan yang paling penting itu dapat diterima oleh nalar seperti itu. Landasan dari filsafat ilmu sendiri itu ada 3. Yang pertama ada ontologi, itu tentang apa yang ingin dia ketahui, objeknya itu apa, seperti itu. Ada epistemologi. Epistemologi itu bagaimana kita tahu, atau enggak bisa disebut cara kita mengetahuinya itu dengan cara apa. Itu kan banyak cara-caranya. Ada juga aksiologi. Aksiologinya itu manfaat kita dari ilmu tersebut tuh apa. Jadi gitu. Ingat ya, jadi ada 3 landasan filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Seperti itu. Bisa kita ingat-ingat. Contohnya kayak seperti filsafat Pancasila. Ontologinya itu apa sih? Kan tentang kehidupan bangsa Indonesia. Epistemologinya itu apa? Epistemologinya itu kan cara mendapatkan pengetahuannya itu bagaimana? Kita lihat dari apa sih namanya ya? Pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang dulu. Nah, aksiologinya itu manfaatnya dari Pancasila itu apa? Nah, gitu. Pasti kita tahu dong manfaatnya itu apa. Epistemologi dari filsafat Pancasila itu apa? Itu kan pengalaman dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dari situ kita bisa lihat berarti metode berpikir filsafat ini pertama ada mengenai historis atau sejarah. Itu kayak seperti tadi contohnya ya, itu melalui pengalaman. Dan ada juga ikhtisar, sistematis, dan kombinasi. Jadi ada 4 metode berpikir filsafat, yaitu historis atau sejarah, ikhtisar, sistematis, dan kombinasi. Lanjut ke hal yang mendorong berfilsafat, itu ada 3. Apa sih yang bikin kita itu untuk berpikir filsafat? Pasti kan ada hal yang mendorong. Jadi kita untuk terus berpikir. Yaitu yang pertama ada keheranan terhadap objek tersebut. Yang kedua ada kesangsian itu kepada ketidakyakinan kita kepada objek tersebut. Contohnya seperti bumi itu bulat loh, tapi aku nggak yakin gitu, saya nggak yakin bumi itu bulat. Akhirnya ditelusurin, benar nggak sih bumi itu bulat, seperti itu. Dan yang ketiga ada kesadaran atas keterbatasan. Pikir filsafat juga ada ciri-cirinya. Yang pertama itu berpikir secara radikal, yaitu sampai ke akar-akarnya, sampai ke titik, sampai ke hakikat dari masalah tersebut. Nah, yang kedua ada universal, yaitu menggunakan rasio atau empiris.
nggak hanya cuma dugaan-dugaan kita aja nih seperti itu. Jadi yang benar-benar emang fakta seperti itu. Jadi kita juga universal itu kan lebih ke rasional cara berpikir kita. Yang ketiga ada konseptual, yaitu berpikirnya itu melampaui batas pengalaman sehari-hari manusia. Jadi sehingga dari berpikir yang konseptual itu ada yang namanya inovatif, ada hal-hal yang terkonsep baru seperti itu. Yang keempat itu secara sistematis itu jadi yang seperti saya jelasin di slide sebelumnya, berpikirnya itu secara terarah dari A, B, C, enggak dari A ke C, tapi A, B, C-nya itu sebenarnya tujuannya itu sama, tujuannya tuh ke satu hal itu gitu. Jadi teratur istilahnya seperti itu, tapi ada keterkaitan atau kesatuannya utuh. Seperti itu. Ya contohnya seperti sistem pencernaan kita aja ya, dari mulut ke tenggorokan, dari tenggorokan ke usus halus, usus besar, terus lanjut ke anus seperti itu. Jadi sebenarnya berpikir mereka itu keterkaitan. Jadi nggak bisa kalau misalkan satu misalkan nggak ke usus halus atau nggak ke tenggorokan, ya nggak mungkin bisa dong, istilahnya seperti itu. Jadi tujuannya tetap sama, tetap terarah dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah yang kelima itu ada komprehensif, yaitu berpikir itu detail sekali, sedetail-detailnya. Yang keenam ada bebas, itu berpikir tanpa adanya pengaruh yang dapat mempengaruhi. Jadi bebas itu ya coba berpikir menurut kita dulu nih gitu. Yang terakhir ada berpikir secara tanggung jawab. Jadi berpikir itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara nurani maupun sosial. Nah, pembahasan terakhir mengenai fungsi filsafat ilmu. Nah, seperti kita lihat sebenarnya filsafat ilmu ini kan sebagai sarana kita ya untuk berpikir kritis. Jadi fungsinya itu yang pertama bisa sebagai sarana untuk berpikir kritis, terus juga berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Jadi nggak semena-mena. Jadi apabila kita sedang menghadapi sesuatu permasalahan, kita bisa berpikir terlebih dahulu nih. Jadi seperti itu. Nah, membiasakan diri untuk bersikap logis atau rasional dan sebagai dasar pengambil keputusan. Jadi ketika kita berpikir filsafat, kita berpikir kritis, kita itu nggak langsung menaruh kesimpulan, ini yang ini begini, yang ini begini, nggak seperti itu. Jadi perlu pemikiran yang lebih mendalam lagi sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas seperti itu. Yang ketiga ini mengembangkan semangat toleransi dan rendah hati. Mengapa saya senang berpikir filsafat, tapi saya tidak selalu juga yang namanya berpikir filsafat atau kritis. Tapi salah satu saya pernah mencoba untuk terus berpikir filsafat, baik itu tentang kehidupan ataupun pelajaran yang lainnya, itu saya bisa toleransi bisa menghargai tentang pendapat-pendapat orang lain. Jadi nggak selalu saya merasa benar nih tentang yang saya argumentasi gitu. Dan saya juga bisa tahu, argumentasi orang lain seperti ini, tapi ada baiknya juga loh gitu. Dari argumentasi itu kan saya jadi toleransi, dan dari situ juga saya bisa mengambil kesimpulan baiknya itu seperti apa, dan kita bisa ambil keputusan itu seperti apa gitu. Dan dari berpikir filsafat ini juga membuat saya menjadi rendah hati. Jadi selama saya berpikir contohnya ya, saya berpikir saya hidup sebenarnya untuk apa sih, contohnya seperti itu ya. Saya kan hidup untuk ibadah, jadi kenapa saya istilahnya itu sombong gitu, untuk apa gitu, padahal yang semua yang saya punya aja itu punya milik Tuhan saya tuh, miliknya Allah. Jadi dari situ saya bisa menerapkan kerendahan hati. Nah, fungsinya itu yang keempat, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah.
kelima, menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi dari berbagai referensi, dari kita sering baca buku, itu kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dan begitu pula dengan cara kita yang namanya kelompok diskusi, itu kan kita bertukar isi kepala ya, dari situ kita menambah wawasan juga tuh, seperti itu. Nah ini nih yang keenam, itu menambah minat baca baik buku maupun referensi lainnya, karena rasa ingin tahunya yang sangat ingin tahu secara dalam. Jadi dia itu nggak puas dari satu buku atau satu referensi saja. Jadi mereka itu mencari referensi lainnya, mencoba baca buku yang lainnya, seperti itu. Nah, fungsi filsafat ini juga memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Kita juga bisa tahu cara berkehidupan bermasyarakat seperti apa, berkeluarga seperti apa, di sekolah dan di lingkungan yang lain itu seperti apa, seperti itu. Terakhir, fungsi dari filsafat ini juga memberikan dan menjadikan kita sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bisa jadi inspirasi, jadi bisa jadi motivator untuk diri kita sendiri. Nah, kesimpulannya, berpikir filsafat ini menuntun kita untuk berpikir secara kritis, secara mendalam, secara sistematik dan metodik, guna untuk mencari kebenaran pada hakikat tersebut, dan disertai dengan fakta-fakta yang empiris dan sesuai juga dengan nalar. Berpikir filsafat ini juga dapat menambah wawasan kita, sikap toleransi dan rendah hati. Terima kasih sudah menonton video presentasi kali ini. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.